satu hal selalu saya menganggap bahwa pilar pertama dari demokrasi adalah pikiran itu. Dan itu yang diuraikan oleh Plato di 300 tahun sebelum Masehi. Bahwa kita mesti anggap setiap individu dibekali dengan kemampuan berpikir. Karena itu kita bisa berdemokrasi. Jadi itu intinya, dan dalam evolusi yang ratusan 25 abad ini, kita masih menganggap bahwa demokrasi adalah peralatan yang paling mungkin membuat kita setara. Kita tinggalkan ide tentang kerajaan, ide tentang kekhalifahan bahkan, walaupun ide itu masih muncul, ide kerajaan juga masih muncul. Tapi kita mau agar supaya ada semacam evolusi di dalam hidup kita, dan kita mau mengalami itu sebagai bagian dari upaya kita mempertemukan ide. Tadi Pak Gita mulai dengan satu pikiran bahwa kondisi kita hari ini, kita kelebihan surplus informasi, tetapi idenya kok mengkerut. Bukan sekedar mengkerut, mengalami substansialisasi itu. Sehingga dia nggak gerak itu ide itu. Jadi yang kiri udah pasti kiri, yang kanan udah pasti kanan. Itu yang kita lihat ada 2 echo chamber. Yang sana sibuk dengan mengolah grammarnya sendiri, yang ini juga grammarnya sendiri. Sementara ada kekosongan di dalam upaya untuk bikin bridging supaya ada percakapan itu. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Nah, saya mungkin memulai menerangkan satu suasana yang membuat bangsa ini seolah-olah masih hidup di dalam sebuah republik. Semua urusan, semua hal yang sifatnya publik tidak boleh ada kebohongan. Dalam republik larangan utama tidak boleh berbohong. Karena ini adalah urusan publik. Urusan privat Anda boleh berbohong. Anda boleh sembunyikan WA Anda dari selingkuhan Anda misalnya. Dan selingkuhan Anda juga pasti sembunyikan dari selingkuhan dia yang lain gitu. Karena itu res privata, urusan privata. Tapi res publika nggak bisa. Keadaan itu digambarkan dulu oleh Animal Farm yang ditulis oleh 1984 oleh George Orwell. Dia bilang bahwa kita sekarang dikuasai oleh ketakutan karena the big brother is watching you. Tokoh besar itu lagi mengamati kita. Dulu the big brother is watching you. Di kita sekarang the big data is watching you itu. Big data itu membuat kita lumpuh untuk mengerti bahwa kita perlu percakapan. Jadi kita dikuasai oleh big data tadi itu. Dan big data sebetulnya adalah bagian yang enak-enak aja. Kalau itu bisa kita manfaatkan, bahkan melalui, kalau kecerdasan kita tidak cukup untuk mengolah big data karena skalanya besar, velocity-nya juga cepat sekali, eskalasinya, bukan eskalasi bahkan oscilasinya, oscillating-nya tuh kadang-kadang nanosecond. Sehingga kita nggak bisa nangkap big data itu apa. Lalu kita minta bantuan dari artificial intelligence. Untuk membaca big data itu memungkinkan kita mengolah informasi itu. Tapi sekali lagi benar bahwa akhirnya kita gugup. Jangan-jangan sebetulnya di dalam diri kita makin lama kita hanyut di dalam big data. Hanyut dalam artificial intelligence. Lalu core self kita hilang gitu. Intipati dari kemanusiaan kita hilang. Sehingga percakapan itu seolah-olah hanya boleh kalau itu sekedar informasi. Betul tadi, karena itu Pak Gita selalu ingin agar supaya bring ideas back into public discourse itu. Ide itu sebetulnya mungkin bercakap-cakap. Kalau kita sekedar tukar informasi itu kita cuma tukar data. Hal yang gak hidup. Ide selalu dia bertumbuh itu. Ideas evolve. Nah ini yang mau kita percakapkan. Mengapa ide itu gak bisa tumbuh? Itu poin pertama. Saya tadi dengan satir mengatakan kenapa? Karena big data is watching you. Kita digantungkan pada big data. Sebagian dari big data itu dipermainkan oleh surveyor. Sehingga seolah-olah kita hanya punya pengetahuan kalau kita tunggu hasil survei. Padahal di dalam diri manusia ada yang disebut energi hermeneutics. Energi untuk menafsirkan melalui kecurigaan. Hermeneutic of suspicion itu. Kita mencurigai
Karena kita ingin menyelamatkan humanity kita dari gumpalan-gumpalan big data ini. Nah itu yang nggak ada sebetulnya. Dan Anda mungkin dapat satu suasana sekarang bahwa kenapa terpaksa kita mesti angkat tema ini. Dan Pak Gita di Endgame selalu ulangi itu terus menerus. Dengan satu tesis bahwa yang ada gunanya ada distribusi informasi. Kalau ide itu dicekak. Sehingga kita nggak punya kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lain. Itu bagian awalnya. Oleh robots, oleh bionik, oleh cyber, macam-macam itu. Dan mungkin sekali persiapan itu yang membuat kita gelisah. Bahwa satu waktu mungkin di ruangan ini yang hadir separuh adalah robot. Sangat mungkin. Karena robot juga ingin tahu apa yang disebut sebagai humanity. Sebagai robot dia ingin tahu apa itu humanity. Apa itu passion. Apa itu sexual orgasm. Robot nggak pernah rasakan itu. Sama seperti kita ingin tahu apa fungsi robot di dalam diri kita. Apakah kita bagian dari robot? Bukan. Tetapi peralatan robotics ada di kita setiap hari. Itu handphone tadi itu. Dengan memakai handphone sebetulnya bagian dari kehidupan kita sepanjang hari kita cemas kalau Anda ketinggalan handphone, Anda bukan sekedar ketinggalan benda fisik, Anda ketinggalan bagian psikologis Anda karena Anda cemas. Nggak bawa laptop, nggak bawa handphone, Anda bisa kena psikosomatik tuh. Jangan-jangan handphone gue dibuka sama pacar gue di tempat kos terus jadi persoalan nasional gitu. Demikian juga si handphone itu dia akan merasa kok nggak ada ya yang pagi-pagi biasanya ada algoritmanya kan ngetik apa mungkin hari-hari ini ngetik LBP karena mau tahu perkembangan LBP kan. Si handphone itu kok udah 2 hari nggak ada yang tekan LBP gitu. Siapa tuh LBP? Silakan tanya pada handphone Anda tuh. Manusia sudah dilatih untuk menerima habits dari si handphone gitu. Jadi dialektika ini antara humanity dan teknologi ini yang membuat kita cemas tadi dan digambarkan dengan bagus oleh Pak Gita tadi bahwa ada semacam deluge itu ada apa tadi banjir dan selalu banjir itu dianggap sebagai disaster itu. Ya, kita mau sebetulnya lihat apakah betul bahwa era manusia sudah sedang berakhir. Dan kita terpaksa mesti deal dengan ya makhluk lain yang akan ditumbuhkan oleh evolusi peradaban. Yaitu sibion itu, cybernetic, biologi, ontologi. Ontologi baru yang hubungannya antara biologi kita dan cybernetic di dalam sistem informasi itu. Nah itu, ini tema baru yang saya amati dalam 10 tahun terakhir dia makin popping up, makin muncul tuh. Nah kalau saya mulai dengan mempersoalkan apa sebetulnya yang harus kita perhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat dalam 2 dekade terakhir ini, riset di bidang DNA itu bahkan udah mendekati sempurna karena human genome kita udah ada. Peta human genome kita udah ada, jadi kita bisa tahu asal-usul kita dari semak-semak mana di Afrika. Sama seperti kita mau tahu kalau kita minum kopi, ini kopi mana? Ini kopi Gayo. Iya, bukan sekedar Gayo, dari bukit mana di Gayo tuh. Bukitnya udah dikasih nomor ke-26. Bagian utara apa bagian selatan tuh. Makin spesifik. Karena penikmat kopi dunia ingin tahu, ya kalau cuma Gayo ya apa diferensiasinya dengan Gayo yang lain tuh. Itu udah terjadi. Jadi DNA kopi itu udah selesai dipetakan. Juga DNA manusia. Mungkin di awal tahun 2000 kita udah punya human genome map itu. Sehingga kita bisa tahu kelakuan kita sebetulnya ditentukan oleh nenek moyang kita dari dulu tuh. Kita susah untuk menerangkan misalnya ini sekolah yang berbahasa Inggris itu. Dipastikan bahwa kita harus comply dengan international grammar supaya kita bisa bercakap-cakap dengan dunia itu. Tapi selalu ada bagian yang nggak mungkin diucapkan karena kita didrive oleh bahasa ibu. Satu waktu ada seorang profesor filosofi di Amerika, namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt ini anti Nazi. Dia dulu mengajar di Heidelberg di Jerman tentang potensi totalitarianisme di Eropa itu. Dan ternyata betul
bahwa fasisme kemudian masuk di situ, lalu terjadi persoalan hak asasi manusia. Lalu dia exit, pergi ke Amerika, cari suaka di situ, jadi profesor di situ. Satu waktu dia kasih ceramah tentang global politics, tentang disruption ideologi itu di awal-awal setelah Perang Dunia Kedua. Lalu orang angkat tangan, ada satu orang kata, Ibu profesor, kenapa Anda bicara dalam bahasa Jerman? Ini publik juga ngerti bahasa Inggris itu. Hannah Arendt bilang begini, saya mengerti sempurna bahasa Inggris. Tetapi saya diasuh oleh bahasa ibu saya. Jadi dia mau bilang bahwa saya paham bahasa asing, tetapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, itu Jerman itu. Jadi ada bagian di dalam diri manusia yang otentik, terutama yang disebut sebagai kedekatan dengan culture yang gak bisa dievaluasi secara global. Nah, itu yang kita sebut sebagai keunikan manusia itu.